Sebelum di Poncol saya di SMA Negeri 10 Mangga Besar 13 Captun. Oh. Iya, di Captun dari tahun 2000 sampai 2001. Oke, kembali lagi bersama saya di Merah Kuning Hitam Official, bersama saya Andri alias Jange Zaman Ngebolang, ya kan? Asik. Dan kita nih kedatangan narasumber kita nih dengan saudara kita nih. Coba untuk narasumber kita bisa diperkenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daus dari Basis 52 Pulau Gadung tahun 2003-2004. 2003-2004. Anak main sore, Om. Maksudnya apa tuh, Bang? Kemarin sore Abang lagi di Bedong, apa lagi di apa nih, Bang? Lagi di Brojolin apa gimana nih, Bang? Bedong. Oh, tapi kan dengar lagi kemana sore? Sore baru datang. Oh, baru datang. Iya. Oh. Ente kan lagi topu, kan ini masih muda. Iya. Ya maksud saya begini, Bang. Abang kan masuk ke Poncol. Itu dari inisiatif saya, Bang, dari saudara kah, atau dari tetangga kah, atau dari kawan, bagaimana, Bang? Sebelum di Poncol saya lulus SMP tahun 99-2000 dari SMP Taman Siswa Percetakan Negara 16 belakang Rutan Salemba. Nah, Taman Siswa. Kayaknya nggak ada. Ada Kesatria nih, Bang. ada Satria lain lagi, Om. Satria di Rosari. Kalau Taman Siswa 16 itu pas di belakang Rutan Salemba. Seberangnya Setahu saya di sentral tuh, Bang. Sentral sampingnya lagi. Oh iya, maklum lah, Bang. Itu menerka doang nih, Bang, ya. Cuma menebak-nebak doang. Maklum dulu kan kita nggak ada apa map ya. Belum ada. Oh iya, makanya menerka-nerka doang. Ya. Kok abang kok bisa mau kepincut atau gimana, Bang? Mau masuk ke Poncol gimana tuh, Bang? Jalan ceritanya gimana, Bang? Sebelum di Poncol saya di SMA Negeri 10 Mangga Besar 13 Captun. Oh. Iya, di Captun dari tahun 2000 sampai 2001 ada inilah enggak ending yang enggak bagus lah ya kan. Apaan ceritanya, Bang? Kan biar tahu nih, kan biar tahu nih, Bang. Pengen tahu. Yang gimana tuh? Ya namanya kenakan remaja. Oh. Lah, Anda di SMA, kok lari ke STM kan lain jalur, Bang? Nah, jadi gini, Om, pas saya dari situ masih keluar dari Captun tuh masih ada sekolah kan, sempet ke STM 1 Budut. Oh. Nah, karena di situ banyak kawan dan ponakan saya kebetulan tahun 97 anak 52 Pulau Gadung, terakhirnya anak dia di STM 5 di Utomo. Ya Ical namanya. Dibawa ke situ. Kepala sekolahnya bilang, "Wah gila, backgroundnya dari SMA 10 ya kan." Oh. Bukan masalah temen atau saudara lu banyak di sini kalau pas sekolahnya ya kan. Iya. Dia nggak mau terima, Bang, nanti ada hal yang nggak enak ya kan. Besokannya ya saya punya saudara juga kebetulan senior Poncol 52 Pulau Gadung Idung. Oh. Nah, saya masuk dibawa ke Poncol Senen. Oh. Hari itu juga nggak banyak tanya dan kebetulan di situ ada Pak Kun almarhum Pak Tono dan nanya ini dari SMA dan saya minta kan kelas 3 tuh atau kelas 2 ya kan. Oh di sini nggak bisa dari SMA nih katanya kan. Kalau mau ngulang dari kelas 1 ya nggak banyak tanya juga sih, langsung hari itu juga sekolah di Poncol, Om. Nah jadi Poncol nih, Senen. waktu Anda keluar dari sekolah SMA itu, kan di SMA tadi nggak terima, yang di mana Budut ada itu, Ya, STM 1 nggak terima. Kok bisa Anda kenal dengan nama Idung itu maksudnya Idung gede atau gimana tuh, Bang? Kalau masalah Poncol, Om, saya dari SMP saya senior saya itu banyak kan anak Poncol. Dari tahun jebot mungkin kayak saya sebutin kayak Bang Tono, kayak zaman-zamannya pertu-pertunya lah, terakhir Bibi, Idung, Alay 52 banyak dan lain-lain lah. Itu nama Idung udah mau ke legenda, Bang? Lagi zaman di Abang nih? Wih, TPBGT waktu itu. Oh, itu maksudnya Idung itu emang terkenal Idung, emang hidungnya besar atau hidungnya pesek atau hidungnya bolong atau gimana tuh, Bang? Pengen tahu, Bang? Ya, asal usul namanya Idung itu. Ya dia namanya Idris, Bang. Panggilannya Idung, Bang. Nggak, saya bingung, Bang. Makanya kok ada kawan dia dapat rekomendasi dari Idung. Mungkin saya pikirannya hidungnya besar, ya kan?
atau hidungnya menyot kemari kan waktu atau hidungnya gini waktu kan sekolah tahu, iya ngerti. Waktu sekolah kan kita juga sebelum saya masih SMP dia udah senior saya kan di Poncol, dan gitu saya masih di Captun kan rival kita Poncol Bacabol, Captun Baduan Poncol waktu itu kan zaman aneh. Iya. Waktu apa namanya konsolidasi ya Bapak, apa namanya tuh? Apa namanya kalau gabung-gabung itu? Koalisi. Koalisi. Oh iya kayak begitu ya. Oh begitu tuh Bang. Iya. Dan selama Abang masuk nih, apakah ada kawan atau teman yang sampai gojlok Abang itu waktu pas masuk di Poncol itu? Gojlok waktu itu harus sekolah aja udah di sekolahin kok ya enggak. Walaupun kita mulai kelas 1 ya kan. Ya senior saya nyekolahin saya sih waktu itu kelas 3 si Batek Capung, kelas 2-nya 41A-nya si Pelor, Gopir, almarhum Opi, almarhum Oji, angkatan saya, si Awai, dan nggak bisa sebut salah satu lah, banyak banget. Dan kebetulan juga saya kan sekolah cuma sendiri nih. Pas kelas 3 saya lulus, kebetulan emang banyaknya mainnya di 41 Bang. Kalau nggak 41, 30. Lah gitu emang domisilinya di mana Bang? Domisilinya tetap di Bekasi, tapi saya tinggal di Cakung, sekolah di Poncol Bang, Pulau Gadung. Domisili di Bekasi, kok ngikut tim 41? 41 kan arahnya ke bukan di Cililitan Bang? Panjang, ke Pulau Gadung. Kita kan ngalong Bang, dari Cawang saya bisa balik ke Bekasi. Oh gitu. Ke Bekasi Timur bisa, ke Bekasi Barat bisa. Jarang pulang Bang. Itu selalu Bang dilindungi nama apa ya, nama hidung itu Bang ya? Apa lagi waktu Abang itu yang bawa si hidung gitu, hidung besar, hidung apa sih Bang? Waktu saya di Poncol dia udah lulus Bang, cuma dia tetap waktu saya sekolah pun dia 3 tahun ngikut kayak di Poncol Bang, iya. Sampai dia berhenti kerja mungkin ngikut dia, iya. Si hidung itu? Iya. Oh berarti dia jiwa setia dia Bang ya? Iya setia dia. Iya, hebat juga tuh hidung Bang. Cuman saya bingung nih, hidungnya itu pesek, menyon atau gimana Bang? Apakah Abang bisa menggambarkan loh dari kawan Abang itu namanya hidung, itu fisik ciri gimana Bang? Hidungnya maksudnya hidungnya doang nih Bang, bukannya dari segi matanya atau segi mukanya atau segi alis atau segi kuping, bukan loh. Hidungnya doang Bang. Hidungnya bisa. Saya cuma menggambarkan hidung doang kan. Abang nih cuma mengatakan hidung. Ya emang saya pengen tahu hidungnya itu kayak gimana Bang? Hidungnya biasa aja Bang. Hidungnya kayak orang Dayak ditusuk ini itu Bang. Apa namanya? Emang dipanggilnya hidung Bang. Panggilannya hidung iya. Saya pikir ya ada ciri khas itu. Kayak orang Dayak kan ditusuk nih pakai apa tuh? Pakai bambu atau pakai kawat yang gini. Oh, saya pikir gitu Bang. Oh, jadi dia kagak ada ciri khas di hidung itu ada tusukan. Oh, begitu Bang. Iya. Oh, jadi namanya hidung itu kagak ada ciri khas hidungnya itu ada tindikan atau tusukan atau apa namanya? Tindikan gitu nggak ada Bang ya? Idris Panto namanya aslinya. Kok kenapa disebut nama hidung Bang? Ya mau panggilannya dari hidung Bang. Selama hidung itu mendidik Abang atau memandu Abang, pernah nggak tuh Abang itu diajarin nakal atau diajarin kriminal sama dia atau bukan diajarin kriminal, diajarin baduk lah? Nakal mah Bang, dari dulu udah nakal Bang, ya enggak? Apalagi sekolahnya di Poncol Bang, nggak usah tanya lah, ya enggak? Iya, abang senior saya mungkin lebih nakal, saya tahu ya. Apa nggak tahu Bang Jange di Galur saya ya? bukan di Poncol Bang. Iya. Abang salah nerka, saya sekolah di Batu Bang. Ya sama kita dulu sebelumnya kan. Ya kan abang nggak tahu, kalau saya itu cuma... Ya saya tahu lah, orang saya dari kecil aja saya dulu tinggal Pangan Asem. Mak saya dari tahun 87 usaha kebetulan di Senen. Jadi nggak usah cerita tentang Poncol, kita emang udah tahu. Kalau orang kan ngefan di Poncol ya nggak. Kalau kita emang udah tahu background Poncol Bang. Oh iya emang sekolah begitu. Dan saya pun masuk ke Poncol pun orang nggak Poncol kolanya katanya. Apalagi abang saya bilang aduh, bikin kusut katanya. Lah kenapa Anda mau masuk di Poncol Bang? Kan Anda tahu udah backgroundnya jelek, kenapa Anda mau bukan masuk? masalah background jelek Bang. Ya enggak. Bagi orang jelek, bagi saya sih enggak. Kan tuh orang yang ngasih pendapat. Lah kan itu teman-teman abang nih, abang-abangan abang yang gitu-gitu itu kan nggak dapat kerjaan. Siapa bilang orang waktu itu dia udah kerja kok? Dia aja bilang nggak kerja. Sekarang udah kerja lagi enggak? Jelas katanya. Sekarang saya dengar ya enak. Kenalin lah Bang sama kawan abang namanya Idung atau sama siapa yang pernah abang yang tadi abang sebutin Gopir atau siapa lagi tuh. Dia bilang kenalin lu gimana. Saya juga pengen Bang butuh jadi kerja juga selama saya
kerja di pojok bukannya nggak udah bekerja, kerjaan mah dapat bang, tiap hari mah dapat, mau dilamar di mana dapat, cuman karena saya dulu gimana ya bang, keder bang untuk menjelasin. Nggak pugur kan tapi kan ini, nggak pugur kan nih? Itu dia bang. Karena dulu penjahat. Iya. Abang udah hebat lah ya. Sekarang waktu nih, sekarang nih abang nih, untuk mendiami atau untuk berkawan sama teman-teman abang nih, masing untuk berkomunitas kah atau bercengkrama atau saling sendagura masih ini bang berjalan? Masih lah, kebetulan saya juga kan aktif juga di MKH bang, merah kuning hitam ya kan. Saya asli alumni, masa nggak aktif sih? Nggak, jangan kan temen saya sangkatannya nggak, lebih senior aja saya datengin rumahnya ya kan. Nggak, kadang-kadang bukan yang saya ini ya, kadang-kadang orang mengatasnamakan MKH padahal ini bukan itu. Ada tuh bang. Banyak, bukan ada lagi banyak. Yang nggak sekolah di Poncol yang banyak yang ngefans sama kita kok, ya nggak? Kita tahu kok, ya nggak? Tahu aja deh. Nyaru untuk deketin sekolah abang kan, katanya abang sekolah banyak SMP atau SMA atau SMEA, enggak bang? Maksudnya gimana mas? Lagi abang sekolah itu ada SMP atau SMEA atau dalam satu yayasan bergabung? Nggak ada, di pas zaman saya kan udah nggak ada bang, tinggal STM dong di sekolah dulu bang. Mungkin zaman abang kali masih ada SMP-nya, masih ada SMA-nya atau SMEA-nya ya? Ada bang, ya, makanya kita kan selalu ada iklan lah, ya kan? Kalau kita bete atau gimana? Nah, enak zaman abang ya kan? Kita main, ya kan? Kita singgah ke dia, kan? Iya. Kadang-kadang kita bawa bukan ke kamar, ke kelas. Ke kelas juga cuma bersendagura doang bang, kagak di grepe yang bener. Yang bener itu kan makan abang. Iya kan, lagi zaman itu kita kan kagak ada untuk inisiatif untuk berpegang-pegang tangan lah, berpegang-pegang apa, berpeluk-peluk, kagak bang, nggak ada cium-cium nggak ada, paling ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Sampai sekarang masih dong berarti. Ya, kalau sekarang lain bang, kalau sekarang mah ya kan udah deket ya kan, ya tinggal tempel, ya udah apa yang terjadi terjadilah ya kan. Gitu bang. Iya, kalau dulu kan boro-boro untuk tempel tangan, boro-boro takut bang. Sekarang mah ya kan sekarang mah wah udah kayak main dokter-dokteran gitu. Dokter-dokteran apa dulu nih bang? Dokter saya Anda sakit ya, saya meriksa gitu bang, maksudnya mau sakit apa ya, pokoknya kita tes seluruh tubuhnya tuh bang, mau sakit apaan kayak kita ini deh, kita periksa deh. Oh itu oke bang, nanya lagi bang. Yuk. Waktu abang sekolah nih, kan abang jaraknya dari Bekasi ya bang? Iya betul. Ke Senen. Lu naik apaan tuh bang? Metro Mini bang. Itu kagak jauh bang. Dari Metro Mini dari sini ke Cakung dulu, saya kan kita kumpul di Cakung. Dari Cakung baru ke Pulau Gadung. Di Pulau Gadung, kalau di Pulau Gadung tuh banyak baru rival kita. Berangkat sih satu bis mendeng-mendeng ya enggak. Cuma ya yang lainnya kayak 8CP, kayak Bariwan ya. Udah dia mereka terakhir turun di Rumsak ya saya sendiri kesananya. Oh gitu bang? Ya memang saya sendiri. Tapi waktu saya pertama kelas 1 di situ, kelas 2 saya ada, kelas 3 saya ada 2 orang. Cakung masih Batek, sisanya saya sendiri. Itu lagi awal dari Bekasi sampai sekolahan nih, tiba di sekolahan itu aman-aman nih bang, lintas abang tuh, jalur abang tuh. Iya, aman-aman aja alhamdulillah bang. Nggak ada rival atau nggak ada musuh atau gimana? Oh rival kan saya bilang tadi dari Pulau Gadung banyak kita berangkat. Iya, satu bis mendeng-mendeng ya enggak. Sisanya turun di Rumsak kan 8CP, Bariwan barengannya. Pernah nggak tuh abang dalam satu gabungan itu nih, abang dari gabungannya kan pernah sampai kabur, sampai kocak-kacir bang untuk ngadapin rival itu bang? Di mana itu bang? Pernah nggak? Untuk Seinget abang nih. kocak-kacir untuk di Pulau Gadung sih bukannya apa, bukannya ngebanggain Poncol bang ya. Satu, saya kecil di situ dan musuh pun kayak anak budut, teman-teman dari SMP bang. Kita sama dia enggak di Pulau Gadungnya sih nggak ribut, tapi kalau di jalurnya ketemu di jalan baru ribut, tadi Senen, tadi Cempaka Putih, tadi Bugis. Oh jadi dalam abang ini untuk ini perkumpulan itu nggak ada musuh dari rival itu, kagak musuh dari perkumpulan itu. Kalau di Pulau Gadung zaman saya enggak. Waktu malah di atas saya kayak Idung tuh masih ribut karena zaman saya tuh budutnya banyak kan temen bang.
gitu. Iya, temen dari SMP sama-sama dulu. Sebenarnya sih mereka ngefannya juga di Poncol, Bariwan. Cuma dulu kan ngetesnya masuk kayak negeri kan, kayak saya ngetesin negeri di Captung kok diterima. Mereka ngetes masuk di Buru terima. Pis-pis aja gue di Pulau Gadung. Bahkan mereka tangkap depan sekolahan juga jual nama, weh temennya si ini, temen aneh bilangnya. Cuek-cuek aja, cuma kalau udah di jalur yang lain lagi ceritanya, Bang. Ya pasti kan ada Bang, teman abang nih satu tongkrongan itu nyaru atau untuk pakai masker atau gimana untuk membantai abang, nggak ada tuh Bang. Ya kalau mereka bawa temennya entah dari Priuk, pernah kejadian entah dari 40, entah dari Ngalong. Ya kalau dari terminal ya bentrok di Pulau Gadung, kalau mereka bawa temen-temennya ya pasti ribut lah Bang. Urusan belakangan. Tapi kalau kita normal-normalnya berangkat pagi mah welcome aja, jalan-jalan aja. Oh jadi abang selama pulang dan pergi nggak ada untuk keributan nih Bang ya? Karena kan dari ya, Ripa kalau itu dari udah gabung ya, dari Pulau Gadung sih aman Bang, kesananya mah ribut-ribut pastilah. Oh gitu. Ya, kalau dari Pulau Gadung ya saya bilang ya aman-aman aja kayak di pastel. Sebenarnya musuh kan ada adik saya kebetulan di situ kan, dia SMA 45-nya. Di Budut ya teman-teman saya, teman-teman SMP saya, nggak usah sebutin namanya lah ya kan. Mungkin mereka waktu itu ya ngetop lah di zaman mereka ya kan, nggak kita usah sebutin lah, TGR lagi ya kan. Coba hidung kabarnya gimana Bang? Hidung Bang? Hidung itu kabarnya gimana Bang? Kabar hari ini atau abang pernah menjumpai atau dengar kabar yang pernah abang kan dibawa sama dia nih, dididik sama dia. Iya. Sampai sekarang abang pernah nggak berjumpa atau pernah bersua atau gimana Bang? Terakhir kan di tempat di Galuh, masa ente lupa. Wah ini lupa Bang, maklum namanya memoriannya udah lemot Bang. Naikin dong, rame dikit. Kalau aneh tuh dapat langsung buang, gitu Bang. Biawak nih. Nggak pernah disimpan. Biawak. Iya. Oh berarti kalau ini disimpan, kalau ini dapat saya tuh langsung dilempar lagi. Apa yang dilempar Bang? Itunya udah dapat ilham atau apa, dapat yang baru, apa namanya yang baru, boleh kita buang lagi, kirim lagi gitu. Jadi nggak inget lagi. Dan sekarang nih abang waktu sekolah itu pernah nggak abang pulang sendiri atau berdua ketemu rival abang dicegat gitu Bang? Dicegat itu sama rival abang nih di daerah mana gitu? Kan abang lintas dari Lejen Suprapto sampai Perintis Kemerdekaan. Itu di mana tuh Bang? Rival abang yang paling abang takutin atau gimana tuh Bang? Takutin Bang enggak ya, tapi GR lah ya. Emang udah jalur ya Bang ya kan, kayak di Asem, kayak di Bugis ya kan. Termasuk kayak di Pulau Gadung lah, sebenarnya sih danger. Ya bapak tanya abang kelas saya si Gopir tuh nggak, zaman saya tuh nggak masuk ke Pulau Gadung, tapi saya bikin masuk lah. Betul kita kecil di situ, saya bilang tadi kayak musuhnya mau Budut, kayak yang lain-lain dah. Situ kan kita temen kayak ada anak Captun. Kebetulan saya kan juga veteran dari Captun nih kan, gitu. Pis-pis aja kita kalau di Pulau Gadung, tapi kalau luar dari situ mah ya urusan belakangan. Iya. Kalau ketemu mah nokip mau anak mana kayak mau Budut mana masuk aja karena kita temen. Kayak misalnya abang lah, temen abang di jangan ya kan biasa aja. Kalau dari jalur mah ya udah lain cerita lah Bang. Lu gua lah. Dan lagi abang sekolah nih, abang ngambil jurusan apa Bang? Mekanik otomotif Bang. Mekanik otomotif. Itu kayak gimana tuh Bang? Itu gitu Bang, prakteknya bongkar-bongkar tank atau bongkar-bongkar papan gilesan atau apaan? Bongkar tank nggak mungkin, papan gilesan nggak ngomong jelas bongkar ya kan motor sama. Saya nggak tahu, makanya saya pengen biar abang ngulas atau gimana tuh biar tahu gitu Bang. Mekanik ya bongkar motor Bang, bongkar mobil. Ya kan saya nggak tahu, kan saya kan bukan Cindy Kalang juga Bang, bisa bongkar nggak bisa masang. Ya. Jujur aja kan. Jadi abang bagian bongkar dong. Sama saya juga kalau kerja begitu Bang. Ada saya bagian ngancurin doang Bang, ya bagian ngebobok ya kan. Bagian yang ini lain lagi, bagian yang masang. Kalau bagian itu bagian kasar, kayak bagian ngebobok lah atau bagian rusak. Apa nih Bang? Hah? Enggak maksudnya kayak model suruh pasang instalasi listrik. Saya bagian ngebobok apa nih Bang kan? Nah tadi yang teman yang masang-masang ini nih titik kinian gitu Bang. Kalau saya nih yang jadi kenaikan, saya bagian bobok ngancurin tembok doang Bang. Saya bisa ngancurin tembok doang Bang. Kerja dari dulu. Maklumnya namanya juga kerja. Iya. Kasar ya. Jakarta keras sih, ya nggak tahu deh pokoknya begitulah. Nah, waktu abang sekolah, kan ada nih guru yang abang senengin kah, atau yang abang takutin kah, atau yang abang segenin gimana tuh Bang? Ada gak
guru-guru atau ini ya bang? Takutnya sebenarnya almarhum Pak Kondrat. Pak Kodrat. Iya. Pak Kodrat ngajar apa bang? Waktu saya kan dia udah nggak ngajar bang, dia wakil kepala sekolah. Oh, Iya. kepala sekolah. Tapi yang saya tahu dia ngajar di penerbangan Halim di Poncol. Zaman saya udah nggak ngajar, dia wakil kepala sekolah kan, kepala sekolah Pak Hadi, Haji Hadi. Jadi guru yang ada nggak guru cewek atau guru ini nggak ada bang? Cewek ada, kalau yang saya bilang asik-asik aja sih ya bininya almarhum Pak Tono. Itu ngajar apa bang? Ngajar bahasa Indonesia, wali kelas saya juga kebetulan. Iya itu dia bang, saya pengen nanya lagi nih bang. Waktu abang pulang dan pergi sekolah di jalur mana yang abang sangat pikir dangerous banget? Yang paling bahaya atau paling ini gimana? Jalur kalau sekolah Poncol bahaya semua sebenarnya bang, iya. Karena kita nekat sebenarnya sih. Ya kalau nggak nekat ya takut ya harus berani lah. Nggak mau ya harus nekat ya kan. Kayak sekolah di Poncol di 41 sekali saya ditatar di masa saya. Hari itu juga hari Jumat. Iya. Saksi hidupnya si Pelor tuh abang kelas saya si Gopir di 41A. Maksudnya apa itu bang? Tawuran bang, kita menang kan 5 pelajar ya ketangkap sama masa. Oh cuma begitu doang? Waktu itu baru sekali tamat sekolah tuh bang, hari itu juga. Oh jadi anda baru perkenalan, baru menduduki Poncol itu, iya. Anda harus digembleng sama abang kelas ya kan. Itu kelas 3 nya si Batek, kelas 3 saya dia bilang ini ada pindahan dari Captun nih, ada temen gue ya kan. Gue pikir hari Jumat udah naik pas 1 kita waktu itu cuma 7 orang pas 1. 7 orang itu udah amanat 52 nya 52 kita bertiga isinya ada pas 1 ya kan. Menang kita lawan pelajar mah ya enggak. Kecil lah kalau untuk pelajar ya kan udah biasa ya enggak, sudah biasa bagi kita ya kan menang. Sampai cawang mah kalau nemu pelajar masih menang-menang aja bang. Saya dekat-dekat juga kan di STM Poncol itu muridnya sedikit bang. Memang kita sedikit kan saya bilang kita satu bisa cuma 7 orang itu bang, itu ada 52 nya bang udah saya bertiga. Lalu bisa anda bisa sampai menguasai atau bisa memenangkan dalam pertarungan? Harus nekat dong, memang faktanya kita menang hari itu juga saya sekolah menang emang. Iya. Kalau kalah gimana tuh bang? Urusan belakang cabut lah lari lah ya kan. Iya bang, pengen tanya lagi. Tuh abang pernah ngalamin kan nih namanya tawuran. Nih abang pernah benar-benar sangat dan amat di benak pikiran abang lu musuh yang paling sangat amat banyak dan ini yang menakutkan itu di mana bang? Lawannya? Kayak di Bugis, kayak di Pasar Baru kita ngalong ke 30 banyak, tapi kita pengen Poncol nggak pernah sebanyak-banyak Poncol berapa sih bang? Kita ngelawan, ya menang kalah kita lawan dulu lah, urusan belakangan bang. Oh gitu bang? Iya lah. Oh jadi prinsip itu harus lawan dulu. Lawan dulu emang kita tatar begitu ya kan? Iya. Walaupun kita sendiri atau berdua lawan 10? Lawan walaupun gitu kalah bang? Cabut lah ya kan, menang kalah cabut. Jadi iya kita harus belajar gembok dulu dong berarti bang? Oh iya pasti, ya enggak. Gitu. Di sekolahnya begitu ya enggak, sekolah sehari aja gue dimasain ya enggak. Masa kesononya sekut ya enggak. Masa abang lagi sekolah sehari dimasain apa? Emang bener faktanya tanyanya si kakak kelas saya, iya enggak. Sampai abang digebukin itu baru masuk? Dibalokin baru masuk. Coba gara-gara cuma ngebelain temen tuh si Pelor pas 1A tuh anak Tebet tuh. Mungkin dia ketawa kali kalau ngeliat itu dia tuh. Oh gitu bang? Iya. Itu gara-gara abang kok bisa dimasain gitu sama kawan-kawan? Padahal kan bukan sama kawan, lah kok sama kawan-kawan. Lah itu kan, ya abang kan udah masuk ke situ kan udah berkecimpung di situ kan berarti kan kawan, rekan satu. Nah kita kan menang kan lawan pelajar nih kan ya. Pas waktu itu kecolongnya sama masa di. Oh itu berarti musuh dong. Iya mau musuhnya bukan sama kawan-kawan. Masa mau kawan-kawan sih? Anda pikir tadi kan ngomong sama teman-teman satu wadah begitu langsung digebukin? Oh enggak. Langsung digebukin sama teman gila kan? Tadi kirain, kirain. Berarti saya salah nih. Salah ente lah pertanyaannya. Jadi yang benar gimana nih bang lagi? Apa lagi? Masih temen masih tanya lagi. Tahu aja digebuk sama masa. Ada air bersih. Saya bilang awak temen-temen kayak keder. Temen-temen bareng sama temen-temen. Dong, banderi dong. Gini bang, mungkin anak baru nih, Anda di Poncol dulu, tes dulu nih, tes mental ini nih. Iya, pasti. Berani gak ya kan? Kalau nggak berani, ente malah digebukin lagi sama kakak kelas. Iya bang, gitu ya? Mungkin. Oh, iya pasti dong.
bukannya ngomong-ngomong nih. Ente colek keplak atau ini aja musuhnya kalau harus berani, kalau nggak berani ente yang dikeplak harus kan duluan. saya bilang tadi, walaupun takut terus nekat lah, bukan masalah berani, nekat. Orang nekat lain bang, orang berani ya kan. Mau nekat terbentok mau nggak mau lawan lah. Masa saya diem aja? Padahal kita jiwa penakut bang, kita harus nekat juga. Nekat harus lah, bentuk tembok gimana bang? Kalau kita jiwa takut bang. Lawan lah. Takut dia. Kalau saya masih takut hari ini saya nggak ada di sini bang, dan saya nggak bukan polisi Poncol ya nggak. Oh gitu bang. Yoi dong. Jadi Ya, gimana dong kalau nggak gila aja bagus. Oh banyak gila bang. Enggak lah, kan saya bilang nggak gila aja bagus, ya enggak. Jadi Yang dimasain gue dibalok-balokin. Jadi selama Anda lulus atau teman Anda lulus banyak yang gila atau gimana sih bang? Pengen tahu doang kok. Oh bisa Kok banyak yang gila? dikategorikan nggak gila ini bagus. Iya lah nggak gila bagus, orang gue dibalokin bang, ya enggak. Bukan Anda aja, jadi semua doang. Semua Enggak. kawan atau rekan atau teman Enggak. dibalokin. Macem-macem lah bang. Oh gitu. Iya. Berarti Anda salah kali, fatal atau gimana kali untuk Anda memberikan atau nasihat atau ini Anda salah jalan atau gimana itu di kawan Anda main. Kok teman? Teman sih ngaduin saya. Lah kan kalau temennya ada selek atau ini itu cuma no, jitak mana no, ente kabarin, ya lo goblok, ya bisa aja Nah, bang. itu mungkin zaman ente bang, zaman kita nggak ada kayak gitu bang. Iya. Buat dia keplak, gila aja orang. Dia mungkin ya maaf dia kelas sebelum di Poncol mungkin saya udah sekolah, dia masih Tanah Biru, saya udah di SMA bang. Ya mungkin saya ngulang lagi kelas 1 ya wajar, saya hormatin mereka ya kan. Saya kan satu lagi ngulang lagi kan, dia senior saya. Berarti ini juga senior dong dalam Oh, kalau ente senior enggak, banget. maksudnya dalam segi pendidikan di Poncol itu Anda juga udah senior dong. Udah pastilah. Ya karena kan Anda udah mengulang Iya. Cuma kan ceritanya bang, ini kan kita ngulang sekolah gitu loh bang. Kalau cerita tingkatan mah ya mungkin tua kali sekolahnya banyak ngulang ini. Dalam abang dalam perjuangan abang di Poncol itu Sri Tawuran, ada gak abang pernah ketemu temen atau yang nggak pernah ketemu temen untuk Anda kangen atau lepas kangen supaya Anda sebutkan di ini bang? Kalau kangen banyak, kayak senior saya Batek sekarang udah nggak aktif. Terakhir dia ikut acara yang di mana, di Cisarua itu sekalinya dia kangen pakai abang kelas saya. Banyak anak 52 yang mati suri juga bang, bisa mereka masih ada, cuma mungkin dia punya kesibukan masing-masing. Dan kebetulan saya kan lebih aktifnya ikutnya di 41A, di 52 Pulau Gadung itu banyak kan mati suri senior saya bang. Mati suri itu maksudnya gimana bang? Ya nggak aktif bang di MKH ini, mereka punya kesibukan masing-masing. Bisa berkomunikasi sama dia, cuma jarang ketemunya. Itu abang nggak pernah konfirmasikan atau ketemu atau nyalamin atau gini? Sering bang, cuma ya alasan mereka punya kesibukan masing-masing ya, keluarga anak ya, kita kan nggak bisa maksain juga bang. Ya untuk mendetek kan supaya dia masih hidup atau masih ada nyawa ya harus disampaikan dong bang, supaya oh ini kawannya masih ada nih. Ya masih ada mereka kan, saya juga sering ke rumahnya bang. Coba kalau dia buat diajak gabung, nggak usah jauh-jauh lah, nggak jauh dari rumah saya ini banyak nih alumni saya, abang kelas saya, abang kelasnya itu anak Bipora, Alay, Tesa, ya termasuk Bibi tuh anak 41. Bibi kan dulu sebelum di 52 kan dia di 41, pas 2 tahun dia 41A kan, 41A nya habis dia di 52. Waktu itu saya masih di Captun, masih dari SMP udah kenal mereka. Cuma emang mereka punya kesibukan masing-masing bang, bukannya mereka lupa sama Poncol, si Komo, anak Bikora di Pulau Gebang banyak daerah sini. Cuma memang mereka alasannya begitu ya, punya kesibukan masing-masing lah antar keluarga. Kita juga nggak bisa maksain bang. Yang jelas mah kalau komunikasi pribadi mah masih sama mereka orang. Dan apakah selama ini abang nih dalam sekolah pernah nggak berjumpa dengan guru yang pernah abang kenal dan yang atau maupun dia udah pensiun atau yang masih aktif, pernah nggak abang pernah jumpain bang? Udah nggak pernah bang. Terakhir saya aja ketemu guru tuh ke sekolah saya lulus 2003 2004 ya. Terakhir ya saya 2004 ke sekolah, sisa ngambil legalisir sebelum lanjut sekolah lagi kan. Udah sisanya saya nggak pernah ketemu sama guru. Sampai sekarang ini Sampai bang? sekarang saya dengar banyak almarhum kan. Ya. Pondok Senen kan udah tutup juga bang. Ya mungkin kalau abang belum pernah berjumpa sampai sekarang, ya abang bisa sampaikan di
merah kuning hitam official ini, siapa tahu nanti guru abang lihat abang untuk menyampaikan sampaikan untuk murid-muridnya bang, coba abang bisa sampaikan ke ini bang, ke guru abang yang masih aktif kah atau yang sudah ini bisa. Kalau untuk guru yang masih aktif yang saya tahu sih ya udah nggak ada bang. Iya. Udah nggak ada bang, di Sumur Batu pun udah nggak ada yang saya tahu. Jadi udah mati obor dong bang. Mati obor bener, nggak ada komunikasi sama sekali bang. Iya. Lainnya halnya kayak di Sumur Batu kan guru masih aktif karena sekolahnya masih aktif ya kan. Dia kan masih Satu Nawan bang. Kenapa? Satu Nawan yang kan saya bilang tadi, mereka udah nggak ada yang ngajar lagi di Sumur Batu yang saya tahu sekarang bang ya. Yang saya tahu. Bang, saya pengen nanya ini bang. Yuk. Menginformasikan motivasi abang nih untuk acara merah kuning hitam ini gimana bang, pendapat abang nih bang? Pendapat saya ya yang jelas ya kita makin solid aja. Terutama untuk lightingan saya yang nggak banyak yang aktif ya, banyak kan ya kan, termasuk saya ikutnya di senior saya, termasuk kayak lightingan saya ini yang belum aktif di MKH, kalau bisa aktif lah untuk silaturahminya ya kan. Dan kita ini kan silaturahmi ini bukan berpikir yang lu nongkrong yang kayak dulu lu nyaga rumah mabok, kita kan ambil baiknya kayak jiwa sosialnya lah, kayak ada yang sakit meninggal ya kan, kopdar santai lah. Selama ini ya orang taunya jangan pikir dulu sekolah iya no komentar lu giting ya enggak. Sekarang kita ngambil positifnya. Banyak pikiran ini masuk sini harus pakai materi ya bang. Siapa bilang? Oh enggak, pikiran saya gitu bang. Yang satu saya nggak bisa lupain di MK ini, saya bergabung pas kejadian almarhum bini saya sakit. Selama 8 bulan di situ semua ada anak Poncol, salut untuk Poncol. Oh gitu bang. Iya. Jadi kesan abang untuk merah kuning hitam official channel ini gimana bang? Demi kemajuan untuk supaya berkembang dan maju terus berkembang gitu bang. Semakin kompak dan solid lah, yang terutama ya kayak tadi ya jiwa sosialnya itulah yang makin kita kembangin lagi lah. Tapi ini kan ya kayak Om Edot ini kan sekarang udah mulai lagi, nggak nongol lagi. Om Edot siapa bang? Ketua kita MKH nggak merah kuning hitam. Oh dia pendiri ini bang, maksudnya Om Edot itu? Ya mungkin dulu kan masih waktu itu saya juga lagi di dunia lain lah. Nah, ya kan. Saya kan belum tahu apakah abang bisa mengenal ciri fisik Om Edot itu kayak gimana, kan saya belum tahu bang. Apa fisik mulut. Enggak kan abang bisa tahu lah, mereka kan senior saya. Jadi kan abang bisa menggambarkan, Om Edot ini begini orangnya, suka main cewek atau suka main wanita atau suka main gitu kan, jadi kan saya biar tahu bang. Jadi Om Edot ini begini, Om yang ini begini. Ya adanya MK kan dari mereka. Om Edot, Ape. Om Ape itu kayak gimana bang? Tadi abang dibilang Om Ape, Om Edot. Botak ganteng ya enggak? Seksi lagi di luar negeri dia. Oh gitu bang? Iya. Lagi skripsi bang ya? Skripsi? Tugas negara, pabrik sablon. Terus skripsinya kapan kelar tuh bang? Insya Allah tahun depan pulang katanya. Dan di bang Jepang ya. Jadi kalau dia pulang tuh tambah maju lagi tuh bang? Lebih maju mungkin kayak dulu lagi. Iya tuh sama itu gitu gambaran abang tuh kayak gimana bang? Saya belum pernah lihat fisiknya atau. Yang saya tahu dulu ceritanya ganteng playboy ya nggak? Playboy. Siapa yang nggak di timur pas satu Om Edot ya? Tuh kalau kayak temen saya tuh kawan dan rekan saya ada all playboy itu sebutnya penjahat kelamin bang. Apakah dikategorikan itu bang? Enggak juga lah. Gitu, banyak ngefans perempuan zaman doi sekolah, saya tahu di tanah kita senior kita ya nggak? Banyak susupnya kali dia. Enggak juga. Enggak, pugurnya banyak ini. Oh gitu. Wah, kita minta aja bang, kalau abang ini kenalin bang sama saya bang. Saya mau minta tuh apaan nih? Minta apaan nih kan biar jadilah. Oke, sebelum saya sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Om Daus yang punya Bekasi, yang punya harapan kita. Dan mungkin lusa atau besok saya akan mengundang kembali untuk menjadikan narasumber kita di acara berikutnya. Sebelum dan sesudah saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah kuning hitam. Amin. Siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur bersama.
bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.